Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mutmainnah, NIM 1847042102. Mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup kelas PM03. Nah, hari ini saya akan membahas tentang hutan. Ada yang tahu apa sih itu hutan? Nah, istilah yang terdekat dengan sumber daya hutan adalah sumber daya hayati yang mencakup sumber daya genetik, organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik, ekosistem-ekosistem lain dengan manfaat atau nilai nyata atau potensial untuk kehidupan manusia. Sumber daya hutan merupakan bagian sumber daya alam. Sumber daya alam dalam beberapa referensi didefinisikan sebagai semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kehidupannya. Dengan demikian, sumber daya hutan dapat didefinisikan sebagai semua yang terdapat di alam yang berupa hutan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Pohon itu sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jadi, berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup bertahun-tahun. Jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian semusim saja. Pohon juga berbeda karena sangat mencolok, memiliki sebatang pokok tegak, berkayu cukup panjang dan berbentuk tanjung atau mahkota daun. Yang sangat jelas, suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah lain. Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu yang pertama, unsur lapangan yang cukup luas, minimal 1/4 hektar yang disebut tanah hutan. Yang kedua, unsur pohon atau kayu, bambu, palem, flora dan fauna. Yang ketiga, unsur lingkungan. Yang keempat, unsur penetapan pemerintah. Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan atau tanah, pohon, flora dan fauna beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Jenis-jenis hutan sendiri terdapat beberapa macam, di mana pengelompoknya sudah disusun dengan berdasarkan pada aspek pengelompokan. Ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah dalam identifikasi serta pengelolaan hutan itu sendiri. Secara umum, jenis-jenis hutan di Indonesia dibagi ke dalam 6 kelompok besar, di mana dari ke-6 kelompok itu pada nantinya masih dibagi ke dalam beberapa subjenis. Secara umum, hutan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu yang pertama, hutan berdasarkan biografi. Yang kedua, hutan berdasarkan iklim. Yang ketiga, hutan berdasarkan sifat tanahnya. Yang keempat, hutan berdasarkan pemanfaatan lahan. Yang kelima, hutan berdasarkan terbentuknya. Dan yang terakhir, hutan berdasarkan statusnya. Yang ketujuh, hutan berdasarkan jenis tanamannya. Yang ke-8, hutan berdasarkan fungsinya.
Deforestasi dan degradasi dapat mengancam kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, bisa akibat makhluk hidup dan alam itu sendiri. Beberapa penyebabnya diantaranya yaitu: yang pertama, kebakaran hutan; yang kedua, bentuk kerusakan hutan; yang ketiga, faktor penyebab kerusakan hutan; yang keempat, kerusakan hutan akibat alam; yang kelima, pencegahan terjadinya deforestasi dan degradasi; yang keenam, konsep hutan kota; yang ketujuh, manfaat hutan kota; yang kedelapan, bentuk dan struktur hutan kota; yang kesembilan, permasalahan hutan kota; yang kesepuluh, penanggulangan masalah hutan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai hutan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.